Halo Sobat After Race, balik lagi bersama gue Sadrina Vanalia. Kali ini kita ada di podcast After Race bersama dengan Albi ya. Halo Albi, apa kabar? Halo, Udah lama nih kita nggak podcast. Yoi, udah lama nih Drin dan juga teman-teman After Race. Akhirnya kita podcast lagi sekarang. Oke, nah di waktu kemarin kan kita udah nonton bareng-bareng untuk MotoGP dan juga Moto3 Republik Ceko 2026 gitu ya. Tapi memang setelah dari race-nya gitu ya, dari balapannya, ini ada private test untuk para pembalap ya. Ini para pembalap utama ya, tapi nanti mungkin Albi bisa jelasin terkait dengan tes mesin 850cc gitu. Nah, dipunya informasinya nggak apa aja nih yang untuk dites pada hari ini berarti ya, di hari Senin 22 Juni 2026. Siapa aja yang ngetes dan juga apa aja sih gitu ya yang dites di sini. Oke, nah hari ini memang tanggal 22 Juni itu satu hari setelah balapan Ceko GP ya di sirkuit Brno. Ini akan ada yang namanya private test, Drin. Jadi statusnya private test, tidak ada media yang bisa ikut, tidak ada catatan resmi, dan tidak ada catatan waktu yang mungkin bisa dipublikasikan karena memang ini menjadi kali pertama para pembalap-pembalap MotoGP ini mencicipi motor 850cc yang sudah semakin siap buat di tes untuk tahun 2027. Meskipun akan ada beberapa pengembangan lanjutan gitu ya, tapi ini adalah motor yang tanda kutip mesinnya yang kemungkinan besar akan menjadi basis mesin untuk dipakai di musim 2027. Jadi pembalap ini akan merasakan secara langsung bagaimana engine-nya, terus juga power-nya, terus juga bagaimana motor ini dengan aerodinamika yang jauh lebih minimalis tentunya ya Drin, akan dirasakan secara langsung. Plus juga bagaimana pembalap ini akan mempelajari karakter daripada motornya dan juga ban Pirelli yang akan digunakan di musim 2027 mendatang. Nah, tapi memang karena ini private sifatnya, kita nggak akan bisa nonton kayak misalnya tes pramusim kayak sebelum-sebelumnya, Drin, karena ini sifatnya masih rahasia, masih pengembangan, jadi sangat-sangat confidential sekali. Nah, tapi memang ada beberapa pembalap yang punya kesempatan untuk bisa menjajal motor 850cc ini secara langsung. Jadi nggak semua rider, Drin, memang diprioritaskan untuk rider-rider yang punya kontrak resmi dengan sejumlah tim balap ataupun dari sejumlah pabrikan. Nah, kalau dari Ducati Corse ini yang udah fix adalah Marc Marquez dan juga Fermin Aldeguer. Nah, tapi ada yang bertanya-tanya kenapa Pecco Bagnaia ini nggak dilibatkan, padahal Pecco Bagnaia itu dari awal juga turut serta memberikan input untuk pengembangan GP27 ataupun GP850cc gitu. Nah, jawabannya adalah karena hanya beberapa pembalap yang sudah memiliki kontrak jelas dengan sejumlah pabrikan ataupun tim untuk musim 2027 dengan suatu brand yang memang terikat secara langsung antara tahun ini dengan tahun depan. Nah, Marc Marquez kan kontraknya sudah perpanjang sampai dengan 2027. Sedangkan Pecco Bagnaia itu diisukan akan membela tim Aprilia Racing mulai tahun 2027 walaupun belum diumumin. Jadi para pabrikan ini tentu akan menjaga kerahasiaan daripada pengembangan motor-motor itu sendiri. Nah, terus untuk dari Yamaha yang sudah confirm itu adalah Toprak Razgatlioglu yang memang dia multi kontrak ya kan sama Yamaha sampai dengan tahun 2027. Terus juga dari Honda itu agak sedikit unik nih. Honda memang belum mengumumkan secara resmi. Pihak dari LCR Honda yaitu Cecchinello itu bilang yang punya kontrak sampai tahun 2027 dari seluruh pembalap Honda pabrikan dan juga satelit itu cuma Diogo Moreira. Jadi Diogo itu udah disiapin tapi sampai sekarang belum diprioritaskan untuk mengetes motor. Nah, yang akan dilibatkan untuk melakukan pengetesan motor 850cc justru adalah Joan Mir dan juga Luca Marini. Walaupun sekarang statusnya masih to be confirm ya, tapi dua nama inilah yang kuat untuk bisa mengembangkan untuk merasakan motor itu secara langsung. Nah, tapi ada satu nama yang paling kuat untuk bisa menjajal motor 850cc yaitu Takaaki Nakagami yang tiada lain tiada bukan adalah test rider resmi dari Honda itu sendiri. Nah, terus kalau dari Aprilia ini ada nama Marco Bezzecchi yang sudah fix untuk merasakan motor 850cc-nya. Nah, Jorge Martin itu tidak akan dilibatkan karena dia mulai tahun 2027 akan langsung membela tim Yamaha. Nah, jadi kemungkinan pembalap satunya itu adalah Lorenzo Savadori yang merupakan test rider. Tapi memang kalau untuk uji coba motor 850cc ini diprioritaskan untuk pembalap reguler, yang artinya dia akan turun balap secara langsung di tahun 2027. Walaupun nanti kalau misalnya ada keputusan-keputusan tertentu dari setiap pabrikan untuk menurunkan test rider mereka, ya lihat dulu slot yang digunakan oleh tim oleh pembalap reguler ini udah keisi atau belum. Nah, yang terakhir ini ada KTM. KTM itu kan di tahun 2027 kayaknya
semua pembalap mulai dari tim pabrikan sampai tim satelitnya ini keluar semua ya. Tidak ada yang belum diumumkan siapa yang akan perpanjang kayak gitu. Mulai dari Pedro Acosta katanya kan ke Ducati, terus juga Brad Binder juga belum jelas, Maverick Vinales juga belum jelas, terus juga Enea Bastianini kabarnya juga akan bergabung lagi dengan Gresini Racing, atau mungkin dia pergi ke VR46 Racing Academy, itu masih belum dipastikan juga. Jadi nama-nama tersebutlah yang udah fix, yang tadi gue sebutin yang udah fix kemungkinan besar akan menguji motor 850 cc. Nah, tapi ini memang jadi pro kontra, Drin. Oke lah, buat pembalap-pembalap yang pindah tidak merasakan motor 850 cc dari pabrikan tersebut, itu nggak masalah. Tapi ada satu protes yang muncul dari Pecco Bagnaia, Drin, yang bilang seharusnya pembalap yang habis kontraknya atau akan membela tim lain di musim depan tetap dilibatkan dengan motor 1000 cc yang ada sekarang, tapi menggunakan ban Pirelli. Jadi untuk bisa mendapatkan sensasi atau mengenal karakter daripada penggunaan ban Pirelli, khusus untuk ban Pirelli aja gitu. Jadi dia have no idea tentang motor 850 cc segala macam, nggak masalah, tapi cobain motor 1000 cc yang sekarang lagi dipakai tapi dengan ban Pirelli untuk bisa mengenali karakternya seperti apa gitu. Ya memang satu sisi pendapat Pecco itu oke juga gitu. Jadi supaya pembalap-pembalap yang lain tetap merasa adanya keadilan gitu ya, untuk bisa merasakan ban Pirelli seperti apa, karena itu akan jadi keuntungan untuk musim 2027. Dia bisa menyerap informasi lebih awal, lebih banyak tentang karakter ban yang akan dipakai di balapan tahun depan. Tapi meski begitu, memang tetap bisa disanggah sih pernyataan dari Pecco sendiri, Drin, karena mau gimana pun garasi para pembalap ini tetap akan terbuka dan data-data itu kan pasti tetap akan bocor gitu kan. Jadi ya harus benar-benar tanda kutip, kalaupun mau diajak ngetes ban Pirelli itu sekat-sekatnya ataupun data informasinya harus benar-benar di-keep per tim ataupun per pembalap yang memang mengikuti uji tes daripada motor 850 cc sendiri. Jadi lebih kurang seperti itu, Drin, untuk tes Brno yang dalam tanda kutip merasakan pertama kali motor 850 cc yang akan dikembangkan untuk 2027 mendatang. Kalau gue, Bi, ini informasi dari apa yang gue baca gitu sempet ya. Yes. Kalau KTM sebenarnya dia terbuka sama Pedro Acosta untuk mencoba gitu ya 850 cc. Tapi ya balik lagi, kita nggak tahu seberapa fix dan juga terbukanya gitu ya KTM dengan Pedro Acosta. Karena kan memang ya hampir 90% Pedro Acosta bakal ke Ducati kan. Jadi rekan satu timnya Marc Marquez gitu. Nah, bisa lebih jelasin lagi nggak? Ini yang dites kan, oke, 850 cc gitu. Terus apa sih beda-bedanya gitu ya? Perbedaannya selain memang ini mesinnya lebih lebih rendah gitu ya cc-nya. Ada perbedaan signifikan lagi nggak terkait dengan spesifikasi misalkan yang 850 cc ini untuk MotoGP 2027? Oke, Din, kalau misalnya kita ngeliat perbedaan antara motor 850 cc dengan yang 1000 cc ini, tentu ini balik ke regulasi yang udah pernah disampaikan sama Dorna Sport gitu ya, selaku penyelenggara daripada MotoGP sendiri yang memang sudah membuat regulasi tentang persaingan di tahun 2027 tuh akan seperti apa. Nah, yang paling utama memang adalah mesin, Drin, diturunin jadi 850 cc. Karena motor yang sekarang ada itu di 1000 cc tuh dianggap udah terlalu kenceng dan berbahaya gitu. Walaupun 850 cc juga kalau misalnya kita pelajari tentang spesifikasi motor itu juga nggak serta-merta bakalan drop banget tenaganya gitu. Jadi masih dekat dengan 1000 cc, dan bahkan motor-motor sekarang yang dijual di pasaran pun kayak 800 cc, 900 cc itu tenaganya bisa menyaingi motor-motor yang cc 1000, 1100 kayak gitu. Karena kan ada setting segala macam, terus juga ada teknologi segala macam, itu juga bikin si motor bisa melesat sama cepetnya dengan 1000 cc gitu. Tapi ya memang secara power pasti ada sedikit penurunan, cuman kalau menurut gue nggak terlalu signifikan gitu ya. Nah, selain daripada mesin, juga kan ada regulasi tentang pengembangan aerodinamika. Kemarin kita udah lihat beberapa motor-motor yang udah dites dan udah kelihatan secara desain ya oleh para pembalap reguler ataupun pembalap test rider yang udah bocor. Terus juga ada beberapa yang udah di rekayasa AI gitu, ditajemin visualnya. Memang kalau kita lihat itu aerodinamika kayak misalnya winglet, terus juga side pod segala macam jadi lebih minimalis. Dalam arti jumlahnya tetap banyak gitu sampai ke ekor-ekor, tapi desainnya tuh lebih pipih, lebih pendek, karena kan nggak boleh lebih lebar daripada kondisi yang ada saat ini gitu loh. Jadi kita bisa dapat
efek daripada aerodinamika yang didesain, tapi juga tetap punya nilai estetika untuk melakukan balapan. Karena kalau misalnya aerodinamika itu terlalu lebar, ya kita udah lihat bersama kan, kayak buat nyusul susah. Terus juga ketika misalnya aerodinamikanya rusak, itu akan terjadi yang namanya turbulensi, motor juga secara handling nggak bisa di maksimalkan segala macam. Terus juga dari segi elektronik juga banyak yang berubah, Drin. Mulai dari red height adjuster ini udah nggak ada, hold shot itu juga nggak ada. Jadi benar-benar pembalap ketika melakukan start itu mentah dengan motor yang posisinya udah seperti itu dari awal gitu loh. Jadi nggak ada pengesetan untuk suspensi apa segala macam untuk bisa melakukan start yang oke gitu. Terus juga ada beberapa hal mulai dari pembatasan bobot, terus juga penggunaan ban baru di 2027. Sponsor Michelin yang udah jadi partner MotoGP selama 1 dekade terakhir ini akan digantikan perannya oleh Pirelli mengikuti yang digunakan oleh Superbike sendiri. Jadi ada beberapa hal yang sangat-sangat berbeda, dan ini tentu akan mengubah bagaimana cara pandang para pembalap dengan motor mereka, terus juga mengenali karakter elektronik dan juga gaya berkendaranya, dan juga ban yang ada ini benar-benar punya pengaruh yang juga berbeda. Nah, yang diuntungkan adalah beberapa pabrikan ini sudah meng-hire pembalap-pembalap yang berpengalaman dengan menggunakan ban Pirelli. Contohnya kayak misalnya Yamaha itu udah punya Toprak Klasgat Glue yang udah kenal banget karakter ban Pirelli seperti apa, karena tentu ban yang dipakai akan sama. Terus juga kayak Ducati punya test rider yang akan mulai aktif di 2027, itu Nicolo Bulega yang saat ini lagi dikdaya banget di World Superbike, dan dia juga pakai ban Pirelli sendiri. Jadi beberapa pembalap-pembalap yang sudah menggunakan ban Pirelli ini justru akan diuntungkan, hanya tinggal beradaptasi dengan motornya aja, karakter elektroniknya seperti apa, dan input-input apa aja sih yang akan mereka berikan untuk bisa melakukan pengembangan untuk motor yang akan digunakan di musim 2027. Lebih kurang gitu, Drin. Mungkin Sadira ada yang pengen ditambahin? Oke, ini Bigo juga ini ya, waktu kemarin kan setelah dari MotoGP Republik Ceko 2026 memang para pembalap gitu ya, itu juga sempat ditanyain kan di media Scrum terkait dengan persiapan dengan tes 850cc ini. Ini ada bocoran dari Toprak Razgatlioglu dan juga Marc Marquez gitu. Kalau Toprak ini dia bilang membocorkan bahwa memang ini adalah private test, tapi ketika diwawancarain terkait dengan 850cc tes ini, Toprak bilang bahwa dia rencananya itu akan melakukan simulasi sprint race ya. Jadi ini adalah keunikan tersendiri nih Yamaha. Dari Toprak juga bilang sebenarnya dia juga nggak paham kenapa dia diminta untuk melakukan simulasi sprint race gitu. Padahal kan ini adalah untuk pertama kalinya gitu ya, untuk para pembalap yang lainnya gitu ya. Ini pembalap utama lah istilahnya, bukan pembalap tes, untuk bisa ngetes pertama kali 850cc gitu. Tapi memang yang menjadi fokus dari Toprak nantinya ini juga terkait dengan ban ya, ban Pirelli yang tadi Albi juga udah ngejelasin bahwa dia tuh udah istilahnya udah paham gitu ya, dia juga udah pengalaman gitu terkait dengan ban Pirelli-nya gitu. Nah, kalau Marc Marquez tadi di media Scrum gitu ya, dia bilang untuk tes 850cc ini dia akan, meskipun dia belum mencoba gitu, Marc Marquez bilang bahwa akan lebih mudah rasanya ketika mengendarai motor yang 850cc ketimbang 1000cc, karena kan ini juga lebih light gitu ya, lebih ringan gitu. Terus udah gitu, tapi menurut dari Marc Marquez untuk fokus di tes 850cc ini bukan cuma dari mesinnya, tapi dia lebih pengen mengulik-ulik lagi dan juga fokus kepada ban Pirelli-nya, karena mungkin ini adalah pertama kalinya Marc Marquez, mungkin ya, ini juga gue takut salah, bisa dicek lagi Bi mungkin ketika Marc Marquez ini pertama kalinya pakai ban Pirelli kan, karena selama ini kan pakai ban Michelin terus gitu. Nah Bi, yang ingin gue tanyain lagi sebenarnya, kalau misalkan dengan ban Pirelli, kemudian tadi juga ada aerodinamika yang dibatasi gitu, apakah ini akan menguntungkan Toprak Razgatlioglu dan juga Marc Marquez? Oke, kalau pertanyaannya apakah ini akan menguntungkan para pembalap ya secara umum, baik itu Toprak ataupun Marc Marquez, ini tentu masih menjadi tanda tanya gitu, karena tentu akan ada banyak adaptasi baru yang dilakukan oleh setiap pembalap untuk bisa mengendalikan motor 850cc yang nggak cuma berubah secara cc, tapi juga secara bobot jadi lebih light, aerodinamika juga lebih minimalis, terus juga elektronik yang dibatasi. Tentu ini akan jadi plus minus pastinya, Drin. Jadi plusnya apa, minusnya apa, itu baru akan diketahui ketika nantinya
para pembalap ini sudah bisa bersuara soal motor 850cc pasca tes kedua yang akan mereka lakukan setelah GP Austria ataupun tes untuk 850cc di Red Bull Ring September nanti, Drin. Nah, sekarang mereka mungkin akan adaptasi dulu segala macam untuk merasakan plus minusnya, inputnya apa aja yang bisa dikasih ke mekanik segala macam. Mungkin fokusnya seperti itu. Kayak tadi juga Sadria udah menyampaikan bahwa Marc Marquez akan fokus ke ban gitu kan. Nah, tapi sebenarnya kalau di sirkuit atau di balapan sendiri, Marc Marquez itu memang belum pernah pakai ban Pirelli. Tapi kita nggak pernah tahu nih ketika dia mencoba motor Ducati Panigale V2 pada saat dia lagi latihan segala macam, apakah dia pakai ban Michelin ataukah Pirelli, kita nggak tahu. Karena bawaan dari pabrik sendiri untuk motor-motor road legal mereka itu mayoritas pakai ban Pirelli, Drin. Itu pakai ban Pirelli Super Corsa namanya. Nah, mungkin secara karakter dengan Pirelli yang akan dipakai untuk balapan nggak berbeda, tapi kompon-komponnya itu pasti mirip. Nah, kita nggak pernah tahu apakah secara gamblang Marc Marquez pakai ban Pirelli atau enggak pada saat sesi latihan menggunakan Panigale V2 tersebut gitu. Kayak misalnya lagi syuting Insta360 segala macam yang sponsorin dia, kan dia pakai Ducati Panigale V2 tuh. Nah, biasanya kalau yang gua tahu Ducati itu pakai bannya Pirelli kalau buat motor road legal mereka. Nah, apakah itu juga bisa menjadi suatu sumber informasi buat Marc Marquez dengan karakter ban Pirelli-nya atau enggak? Ya kita nggak pernah tahu, karena kan pada saat melakukan tes itu dia benar-benar di luar sponsor MotoGP gitu, kecuali Insta360-nya sendiri. Nah, terus kalau misalnya Toprak segala macem, gue punya analisa nih, Drin, kenapa dia diprioritaskan untuk melakukan simulasi sprint race. Itu karena Augusto Fernandez yang sebelumnya mengembangkan motor-motor kayak V4 terus juga 850cc sebelumnya yang lagi dikembangin, mungkin melakukan pengetesan dengan kondisi tangki penuh. Nah, sedangkan untuk melakukan sprint race itu kan tangkinya harus separuh kan. Nah, kira-kira ada pengaruhnya atau enggak? Mungkin itu yang menjadi alasan Toprak diminta untuk menggunakan simulasi sprint race seperti apa. Karena kan Augusto Fernandez nggak pernah mengikuti sprint race dalam tanda kutip, bukan pembalap reguler gitu. Sedangkan Toprak udah pasti bakalan terus-terusan melakukan sprint race. Jadi simulasi sprint race ini cukup penting juga karena akan ada perbedaan antara posisi tangki penuh untuk full race ataupun main race dengan tangki yang jumlahnya separuh ataupun jauh lebih sedikit untuk melakukan sesi sprint race. Kayak gitu sih, Drin. Oke, terjawab ya. Jadi kenapa Toprak ini diminta untuk melakukan simulasi sprint race gitu di tes 850cc ini. Oke, itu tadi kita udah ngebahas soal tes 850cc ya, private test. Kemudian ini berarti kalau tadi udah ada nama-nama yang memang udah fix gitu ya untuk ngetes 850cc, berarti kan dia udah fix untuk di bursa pembalap MotoGP 2027-nya gitu ya, Bi. Nah, waktu kemarin kan juga udah ada Concord Agreement yang memang udah deal gitu ya antara MotoGP, promotor dan juga tim pabrikan gitu. Nah, ini berarti akan ada pengumuman Bi terkait dengan siapa-siapa aja gitu ya yang bakalan memperpanjang kontrak mereka di 2027 nanti. Ya, kita bisa melihat yang nanti dilibatkan itu bisa menjadi sedikit bocoran buat kita, para penggemar balap MotoGP atau penonton MotoGP. Siapa-siapa aja yang dilibatkan, itu kemungkinan besar orang-orang yang akan lanjut di tahun 2027. Seperti itu, Drin. Tapi ya meski kita nggak pernah tahu kan situasi sangat dinamis, di depan akan seperti apa, tapi setidaknya ini bisa dibocoran bahwa orang-orang yang ikutan adalah orang-orang yang udah fix di tahun 2027, yang nggak ikutan udah fix akan hengkang dari tim balap yang mereka bela di tahun ini. Kayak gitu. Oke. Jadi nanti kita tunggu juga ya. Kalau prediksi dari jurnalis-jurnalis MotoGP di pedok ini dalam waktu minggu-minggu ini gitu akan diumumkan. Tapi ya kita nggak tahu ya, kita tunggu aja gimana pengumuman dari masing-masing pembalap dan juga tim pabrikan gitu. Oke, gue pengen ngebahas soal kemarin di balapan MotoGP Republik Ceko 2026 di mana Marc Marquez dan juga Pecco Bagnaia ini akhirnya naik podium lagi gitu ya. Meskipun Pecco yang tadinya udah di pertama, dia jadinya kendor nih di posisi ketiga. Nah, kalau Albi melihatnya gimana performanya Ducati saat ini? Apakah memang sudah melampaui Aprilia atau belum gitu ya? Karena kan Aprilia juga apes juga sih di Republik Ceko waktu kemarin. Dan apakah Marc Marquez ini akan mengejar gitu ya untuk poin-poin dari Marco Bezzecchi supaya dia bisa meraih gelar juara dunia MotoGP 2026 nanti? Oke, nah ini menarik ya, Drin. Kemarin pada saat balapan di Ceko sebenarnya sangat-sangat walaupun balapannya tanda kutip monoton karena tidak banyak aksi overtake yang dilakukan, terutama di
leader group gitu ya antara Pecco, terus juga Ayogura dan juga Marc Marquez. Ini hanya mengubah posisi aja, yang Pecco tadi pertama, Marc Marquez ketiga, tukeran posisi. Lebih kepada itu aja gitu sebenarnya. Tapi memang kalau misalnya ditanya apakah ini sesuatu yang baik, ya tentu baik. Tapi apakah ini suatu comeback ketika Ducati ini bisa melebihi ataupun melampaui Aprilia lagi, itu belum bisa dibilang seperti itu. Karena oke lah, kemarin Ducati Lenovo itu double podium ya. Ada Marc Marquez peringkat 1 juara, terus juga ada Pecco Bagnaia peringkat ketiga, dan di sprint race-nya itu Pecco yang pertama dan Marc Marquez yang posisi ketiga gitu. Jadi kayak tuker-tukeran gitu kan. Memang secara performa gue ngelihat Pecco udah jauh lebih confidence, terus juga Marc Marquez kan baru sembuh dari cedera, tapi dia udah bisa nge-push kayak gitu, artinya juga secara fisik dia udah bagus, secara mental juga udah nggak usah dipertanyakan lagi, dan motornya bisa diajak kompromi untuk bisa berada di posisi terdepan gitu kan. Ngebayang-bayangin motor Aprilia Racing yang dinaikin sama Ayogura, walaupun dari tim satelit, tapi kan motornya sama-sama spek pabrikan gitu. Gue cukup senang dengan confidence, rasa percaya diri yang dimiliki oleh kedua pembalap tersebut, baik Pecco dan juga Marc Marquez, terutama Marc Marquez ya, yang bisa memanage ban dan juga pola balapannya dengan baik. Dia bertahan cukup lama di posisi ketiga, tapi pada akhirnya lambat laun dia bisa overtake Ayogura dan bahkan bisa nyusul Pecco Bagnaia, dan Pecco Bagnaia sedikit kedodoran dan harus puas finish di posisi ketiga gitu. Nah, Pecco sendiri dari pernyataan resminya, kalau yang gue terima nih kan, gue follow juga nih semua pembalap, dan dia kalau habis balapan suka ngasih rilis gitu kan tentang bagaimana perasaan segala macam. Dia cukup happy, cukup seneng dengan balapan yang ada. Dia memang sedikit kehilangan pace karena dia mencoba sebaik mungkin untuk melakukan manajemen ban gitu. Di awal dia cukup oke, tapi lambat laun ada masalah sama bannya karena tentu terdegradasi, cepat aus kayak gitu, yang bikin dia harus mengendurkan sedikit pace-nya gitu. Ya karena ada resiko itu apa namanya, jatuh kah, kepleset segala macam gitu kalau bannya memang haus gitu. Jadi main aman aja, yang penting finish di podium. Jadi lebih kurang apa yang disampaikan Pecco seperti itu. Dia tetap happy walaupun dia kayak gergetan, waduh gue disusul nih sama Ayogura segala macem kayak gitu. Nah buat Marc Marquez juga, dia seolah bisa semakin mengendalikan dirinya untuk menjaga pace tetap oke, terus juga bisa berkompetisi untuk bertarung dengan pembalap-pembalap yang saat ini berada di posisi top 3 klasemen. Ada Marco Bezzecchi, ada Jorge Martin, terus ada Fabio Di Gia. Dan setelah finish pertama kemarin, akhirnya dia overtake raihan poin yang dimiliki oleh Pedro Acosta kan, karena Pedro Acosta juga nyesek banget, itu udah last lap ternyata ada masalah pada motornya. Gue masih belum dapat informasinya apa, mungkin nanti bisa ditambahin, tapi gue mencurigai bensinnya habis gitu ya, karena dia cukup nge-push juga. Tapi mungkin Ferdinand nanti punya informasi resmi seperti apa. Nah ditambah di Ceko kemarin, kenapa mereka juga cukup dikdaya, karena Jorge Martin long lap penalti double ya kan, dia nggak bisa perangsak posisi ke depan. Terus juga Marco Bezzecchi kena suspend karena insiden yang dia alami bersama Marcel di sprint race satu hari sebelumnya gitu. Jadi banyak faktor yang memang, ya satu sisi Ducati punya performa yang baik, tapi satu sisi kenapa bisa baik juga ada faktornya, karena pembalap-pembalap yang tanda kutip sekarang lagi cukup gacor gitu, lagi mengalami ujian gitu di balapan Ceko kali ini. Jadi balapan kemarin kita juga bisa lihat ada Pedro Acosta mengalami masalah, terus juga pas pada saat lap pertama atau beberapa lap setelah start, Fabio Quartararo crash, terus juga Luca Marini crash, terus si Pedro Acosta juga tidak bisa melanjutkan balapan karena ada masalah. Ya lebih kurang kayak gitu sih Din yang gue amati dari balapan Republik Ceko, yang gue lebih menikmati balapan pada saat sprint race ya sebenarnya. Kayak gitu. Iya, betul. Oke, Bi, tadi soal Pedro Acosta ya di KTM itu yang tadi memang ada masalah teknis pada motornya. Kalau informasi yang gue dapetin, ini secara spesifik memang Pedro Acosta di media scrum nggak bilang bahwa ini masalahnya seperti apa gitu ya, masalah teknis itu apa gitu. Tapi dia bilang bahwa masalah teknisnya hampir mirip dengan kendala teknis yang dialami di hari Jumatnya ataupun di sesi FP1 dan juga sesi practice. Ternyata dia sempat ada kendala teknis juga. Dan kalau dari Pedro Acosta bilangnya ini adalah saatnya untuk KTM memberikan jawaban gitu ya, dan juga memberikan penjelasan kepada Pedro Acosta kenapa sih motor KTM tuh selalu
kendala teknis terus gitu. Ini juga kemarin diungkap sama Pedro Acosta gitu ya di media Scrum. Nah, balik lagi ke Pecco, Marquez dan juga Ai Ogura gitu ya. Ini bukan terkait dengan balapannya, tapi di luar balapannya. Kalau kita lihat waktu kemarin setelah di sprint race ya, kalau waktu dulu kita bilangnya ini podcastnya Marc Marquez gitu, tapi kemarin pas habis sprint race itu podcastnya Pecco Bagnaia ya, karena kan Pecco Bagnaia kan. Iya. di samping Pecco di kanan itu ada Marc Marquez, di samping kiri itu ada Ai Ogura gitu. Nah ini menyoroti bahwa ini seorang dua pembalap juara dunia gitu ya, ada Pecco Bagnaia dan juga Marc Marquez. Ini humble banget menurut gue karena mereka tuh nggak mau meninggalkan Ai Ogura yang memang karakteristik dan juga personalnya itu dingin gitu ya, juga cool gitu ya. Tapi betul gitu. Dan kedua orang ini, Pecco dan Marc ini nggak mau meninggalkan Ai Ogura gitu. Kan mereka biasanya pakai bahasa Itali kan gitu. Dan ini mereka pakai bahasa Inggris gitu supaya Ai Ogura juga ikutan dalam perbincangan mereka gitu. Bahkan ini bedanya Marc Marquez sama Pecco gitu ya. Kalau Pecco tuh pendekatannya lebih kepada personal gitu kan. Dia nanya berapa sih usia lo gitu, umur lo gitu kan, itu lucu banget. 25 dijawabnya. Iya, 25 gitu ya Pecco. Terus kalau Marc Marquez dia lebih kepada pengen tahu nih kan dia pakai ban medium kan waktu kemarin Ai Ogura di sprint race gitu. Pecco sama Marc Marquez pakai ban soft gitu. Nah, ini Marc Marquez yang lebih menyelidiki gitu. Gimana pakai ban medium, ada chatter nggak gitu. Terus dia gitu, kata Ai Ogura nggak ngerasain gitu. Nah, bukan di situ aja kehambelan mereka menurut gue, tapi setelah balapan gitu ya, ketika mereka ada di ruangan gitu ya untuk lihat preview race-nya, ada momen di mana ya balik lagi tadi si Marc Marquez atau Pecco Bagnaia itu kelihatan udah capek banget gitu ya, kelelahan gitu. Sementara si Ai Ogura duduk dengan santai, dengan tenang gitu kan. Si Marc Marquez bilang gini, Ai Ogura kok santai banget gitu, lu gak kecapean gitu kan. Terus kata Pecco gitu, umurnya 2. Iya, wajar lah, masih 25 tahun gitu. Lucu sih itu, lucu. Iya, kocak banget ya dua orang ini sama Ai Ogura gitu. Oke. Itu tadi sedikit. Emang dream team banget sih Dirin sebenarnya. Posisi Marc Marquez dengan Pecco di Ducati Land Rover itu sekarang tuh dream team banget sebenarnya. Mereka juga kompak, dua-duanya juara dunia dan sama-sama karakternya tuh humble gitu kan, gak banyak neko-neko dua orang ini gitu. Betul. Jadi memang gak ada tuh clash-clashan ya antara Pecco Bagnaia dan Marc Marquez gitu. Bi, ini kita ke Moto3 VDEGA ya. Waktu kemarin udah di P20 gitu ya, di start P20 sampai ke posisi kelima. Nah, kalau dari analisis lu kayak gimana nih Bi terkait dengan performanya VDEGA? Analisis performa VDEGA top, Marco top, mantap, berkelas, lahir batin Dream. Dia ini bukan kali pertama sebenarnya dia start dari posisi belakang dan bisa masuk ke 10 besar dan bahkan 5 besar kayak gini gitu ya. Tapi gue tetap selalu amazed banget dengan cara VDEGA itu mengelola mentalnya dia, emosinya dia, pace-nya dia, taktiknya dia tuh rapih gitu menurut gue ya. Pada saat start dia merangsek ke posisi 11 juga itu udah bagus banget, berarti dia startnya emang oke. Dia tahu celah mana yang harus dia lewatin tanpa harus bersenggolan dengan rider lainnya. P20 buat merangsek ke P11 itu bukan hal yang mudah ya Drin. Karena gue sendiri pernah nyobain namanya posisi start di lintasan sirkuit, itu sirkuit kecil, sirkuit gede, itu buat naik satu tingkat aja tuh butuh orang lain apes supaya kita bisa berada di posisi terdepan gitu. VDEGA berarti benar-benar cermat banget, dia harus gimana caranya membayar hutang nih. Gue udah kena penalti dari posisi 8 harus turun 12 grid, dia bayar langsung di posisi ke-11 pada saat start segala macam. Dia bisa melewati banyak pembalap seperti itu, terus juga perlahan-lahan dia naik kan posisi 10, 9, 8, 7 dan cukup lama di posisi ke-6 dan bisa finish ke posisi 5. Itu benar-benar suatu terobosan yang keren banget sih dari seorang VDEGA gitu. Terus juga kalau misal gue mengamati, dia kan cukup lama di posisi 6 gitu kan, ada di belakangnya gue lupa namanya. Terus setelah itu dia sesekali overtake, terus ke overtake lagi, dan setelah gue sadari
pembalap yang ada di depannya dia itu majority pakai motor KTM yang emang tanda kutip ini sedikit lebih unggul daripada motor Honda yang ada di kelas Moto3 gitu. Walaupun cc-nya sama, tapi RC250 ini punya power yang cukup oke khususnya pada saat di lintasan lurus gitu. Nah, beberapa kali gue ngelihat memang Vega pada saat lintasan lurus itu ketinggalan secara speed ya. Walaupun nggak jauh-jauh banget, tapi kelihatan lah power daripada KTM RC250 ini jauh lebih kenceng gitu, apalagi motor keyless, gila kenceng banget motor keyless, gue nggak ngerti mekaniknya kayak gimana gitu kan. Tapi Vega dengan motor yang dia miliki, dia bisa punya pace yang cukup oke gitu. Walaupun dari speednya sedikit kalah, tapi dia bisa ngikuti pace dari pembalap-pembalap KTM yang ada di depannya dia gitu. Ya dia memanfaatkan slipstream segala macam, terus juga dia beberapa kali gue lihat mengandalkan gaya late braking yang dia kuasai gitu ya untuk bisa merangsek posisi ke depan, karena beberapa kali gue ngelihat Vega tuh melakukan overtake bukan pada saat lintasan lurus, tapi pada saat memasuki tikungan. Jadi itu salah satu strategi yang sangat-sangat oke dimiliki Vega. Dia bisa menjaga pace dengan motor-motor KTM yang ada di leader group, dan gap ke motor-motor yang ada di posisi ke-7 tuh jauh banget. Jauh. Padahal di posisi ke-7 ke belakang kan motornya udah campuran gitu kan. Ada KTM, ada Honda, walaupun memang KTM jauh lebih banyak, ada lebih dari 18 motor. Terus juga motor dari Honda itu cuma 9 ya, kalau nggak salah cuma 9 motor gitu di Moto3, tapi dia bisa berada di top leader gitulah. Ada Kiles, terus juga ada Brian Uriarte, ada Hakim Danis, Alvaro Carpe, terus juga ada David Almanza, yang mana 6 pembalap terdepan ini, Drin, kalau misalnya kita flashback lagi, ini pembalap jebolan Red Bull Rookies Cup yang top leader juga gitu loh, yang meraih podium 3 besar gitu. Tapi dengan adanya kejadian yang dialami oleh Vega, kena penalti turun 12 grid di GP Ceko ini, terus dia bisa merangsek posisi kelima, ada implikasi ke raihan klasemen untuk Rookie of the Year gitu kan. Saat ini dia posisinya ada di bawah Brian Uriarte gitu, berjarak sekitar 10 poin. Nah, tapi menurut gua ini masih panjang waktunya karena masih ada 13 balapan lagi, apapun masih bisa terjadi. Vega masih bisa mengejar ketertinggalan karena di Moto3 ini untuk Brian Uriarte, Vega, Hakim Danis posisinya masih terus random ya, masih saling susul menyusul. Kemarin juga kita bisa ngeliat performanya Hakim Danis juga cukup oke, dan bahkan dia bisa mengambil kesempatan ketika Quiles ini senggolan sama Morelli kalau nggak salah ya, pas sama Almanza gitu, sama Carpe ya? Sama Uriarte kalau nggak salah kan, dia di iya, benar. kedua kan. Oh iya, sama Uriarte senggolan, dia langsung merangsek posisi ke depan dan dia jagain terus sampai finish. Dan wah, gue cukup bangga sih karena sesama orang-orang Asia Tenggara satu rumpun Melayu ya tetap punya rasa senang gitu, walaupun sedikit kayak greget, aduh Vega agak sedikit tertinggal, tapi gue tetap bangga sih sama Vega karena buat start di posisi ke-20, mempertahankan posisi di posisi ke-5 besar, dia merangsek pas dekat finish segala macam itu, wah itu udah luar biasa banget. Gue nggak bisa bayangin kalau misalnya dia tetap start dari posisi ke-8, harusnya posisinya Hakim Danis bisa di tangan Vega. Lebih ke situ sih, Din. Jadi Vega menunjukkan kualitas skill yang sangat-sangat luar biasa, mentalnya oke, dia bisa ngebaca situasi dengan oke, dan balapannya rapih banget, super rapih. Dia nggak senggolan sama sekali, nggak gerasa gerusu. Bener-bener prinsip orang Jawa itu dipegang alon-alon asal kelakuan gitu loh. Dan amazing lah. Gue lebih menikmati balapan Moto3-nya dibanding MotoGP sebenarnya. Gitu, Drin. Kalau misalkan Vega dikasih KTM gimana, Bi? Wah, kalau dikasih KTM mungkin gue sangat optimis dia bisa bersaing keras dengan Uriarte, dengan Kiles, Alvaro Carpe, David Almanza. Wah, oke lah pokoknya. Tapi memang kita nggak bisa memungkiri tim Aspar CF Motonya tempat Max Quiles ini bernaung itu motornya kencang banget, Din. Ya satu, dia duitnya banyak buat ngeset motornya seperti apa juga bisa dimaksimalin segala macem gitu. Sekarang gue cuma berharap satu, Dream. Ada kejadian menyenangkan lagi kayak yang dialami Vega kemarin. Tiba-tiba yang posisi 1 kena penalti kah? Atau tiba-tiba ada regulasi yang tidak sesuai kah? Terus utama-utamanya Vega masuk podium 2 kah? Podium 1 secara nggak sengaja. Gue cuma berharap itu terjadi, itu aja. Tapi kalau dari Vega sendiri kan sebenarnya dibilang
kan orang taunya kalau dia ya ada di posisi yang pas lagi race-nya kan, bukan hasil setelahnya gitu. Katanya beda kayak gitu. Nah, kalau gue tetap hasil akhir mau itu ada regulasi segala macam itu tetap menguntungkan Vega. Kenapa Vega sekarang masih ada di posisi 6 klasemen ya karena dapat keuntungan dari banyak hal itu tadi juga. Selain skillnya dia yang oke, balapan dia jaga pace terdepan juga dapat dongkrak dari pembalap-pembalap yang tanda kutip miss, kena penalti belakangan, terus juga kena penyalahgunaan regulasi kayak misal kemarin Adrian Fernandez, adanya Raul Fernandez kan sampai berapa balapan dia akhirnya cancel kan, jadi Vega naik segala macam. Jadi ya gue tinggal berharap itu aja pengumuman itu segera muncul beberapa waktu ke depan nih. Oke, kita tunggu aja nih gimana kelanjutan dari Moto3 ya. Nanti setelah ini berarti ada di Assen ya, di sirkuit Assen Belanda di tanggal 28 Juni 2026. Nah, gimana nih Bi prediksinya untuk Moto3 dulu deh, gimana nih Vega bisa top 5 gak? Assen ini jadi salah satu sirkuit favoritnya Veda sih, walaupun tidak sefavorit Mugello gitu. Tapi gue percaya Vega bisa merangsek posisi 5 besar lagi. Gue selalu menempatkan Vega di posisi 5 besar dulu, Drin, karena itu titik aman gitu. Kalau Vega 5 besar ya dia cukup mudah sih buat merangsek ke posisi terdepan. Jadi gue berharap Vega masuk 5 besar lagi. Syukur-syukur dia podium 3, 2 atau 1. Karena dengan finishnya Hakim Danis di posisi pertama sebagai satu rumpun layu di Asia Tenggara, pasti itu memantik jiwanya Vega. Wah, gue harus bisa kayak Hakim Danis. Pasti kayak gitu, Drin. Jadi ada semangat tambahan lah yang bisa dikobarkan sama Vega dari hasil balapan yang ada di Republik Ceko ini. Jadi gue berharap Vega bisa grit ataupun dikdaya di Assen. Gue nggak mematok dia harus podium gitu. 5 besar udah oke. Terus posisi pertama gue melihat kayaknya emang Kiles masih dominan. Gue berharap Brian Uriarte di belakangnya Vega. Posisi 3-nya ya terserah deh, gue pengennya Vega. Udah itu aja, Drin. Gue nggak bisa prediksiin Vega pertama, tapi urutannya gini nih. Pertama Kiles, kedua itu kalau misalnya gue lihat Alvaro Carpe, 3-nya Bismillah Vega, 2-nya lagi orang-orang Brian Uriarte ataupun Hakim Danis di belakang Vega pokoknya. Pokoknya 5 besar lah, udah. Amin. Amin. Kalau lu gimana, Drin? Kalau gimana? Kalau gue ya setidaknya Vega bisa top 5 itu udah bagus sih menurut gue gitu. Yes. Oke, Wi, ini dari MotoGP-nya gimana? Dari sirkuit Assen kira-kira siapa yang bakalan oke nih di sirkuit ini? Oh jelas, kalau Assen adalah pembalap yang gue unggulkan, pembalap yang punya tato lintasan sirkuit Assen di tangannya, yaitu Pecco Bagnaia, karena dia sangat mencintai sirkuit ini, sudah mengenal sirkuit ini dengan baik. Ya gue harap Pecco Bagnaia dengan rasa percaya dirinya dia yang udah balik lagi, motornya juga katanya makin enak. Ya gue berharap dia bisa podium pertama, baik itu di sprint maupun di main race-nya. Posisi kedua gue berharap kalau nggak Marc Marquez, Marco Bezzecchi lah. Marc Marquez kita taruh ketiga, atau posisi pertama Pecco, posisi 2 Marc Marquez, posisi 3 Marco Bezzecchi gitu. Karena tadi gue belum sempat menyampaikan ya, Din, di 2 balapan kemarin pada saat di Mugello jarak antara Marc Marquez dengan top leader yaitu Marco Bezzecchi itu jaraknya 102 poin. Tapi setelah result dari GP Ceko kemarin jaraknya cuma 40 poin. Itu artinya masih ada kesempatan Marc Marquez kalau misalnya dia mau mengkudeta 3 pembalap yang ada di depannya, ada Fabio Di Gia, ada Jorge Martin, dan juga ada Marco Bezzecchi untuk bisa kembali memperebutkan gelar juara dunia. Ini pasti bakalan seru banget karena jaraknya tersisa 40 poin sama top leader. Ini udah tinggal main-mainan keberuntungan dan juga skill aja gitu sebenarnya kan. Bagaimana konsistensi Marco Bezzecchi, bagaimana mental daripada Marc Marquez ini bakal diadu gitu. 40 poin, tersisa 13 balapan ke depan. Ini masih sangat mungkin terjadi banyak hal gitu. Apakah bisa dikudeta? Apakah Marco Bezzecchi semakin matang? Ya ini yang bikin seru untuk balapan di tahun 2026 sebagai balapan terakhir motor 1000 cc. Siapakah yang akan menjadi raja terakhir di kelas 1000 cc nantinya? Ya kita tinggal tunggu aja. Jadi posisi pertama Pecco, posisi kedua Marc Marquez, 3 Marco Bezzecchi gue pegang. Gitu, Drin. Oke. Kalau gue meskipun Marc Marquez kemarin bilang di media scrum gitu setelah dia memenangkan balapan Republik Ceko 2026, dia bilang sirkuit
Assen itu bukan sirkuit yang oke banget buat dia, bukan favoritnya dia banget lah, karena waktu kemarin di tahun 2025 ketika kondisi fisiknya masih fit, itu dia struggling gitu katanya di sirkuit ini. Tapi itu kan dia wawancaranya pakai topi ya, bukan pakai helm. Iya, Marc Marquez pakai helm jawabannya beda kan, Rin? Iya. Pakai hasil jadi, jawabannya. Betul. Kalau gue, ya mungkin Marc Marquez akan posisi pertama gitu, terus baru Kobanya kedua, dan baru Marco Bezzecchi ketiga gitu. Kalau gue itu prediksi. Mirip-mirip lah ya kan, mirip-mirip. Ya mirip-mirip. Oke, kita udah panjang banget ini ngebahas soal Moto3, MotoGP, dan juga private test 840cc. Ada yang mau ditambahin lagi? Sudah cukup, sudah sangat kompleks apa yang kita bahas sepertinya, Drin. Tinggal nunggu hasil bocoran jurnalis sana aja soal balapan, soal private test dari 850cc seperti apa gitu. Oke, kalau gitu kita tutup. Terima kasih banyak Albi untuk bincang-bincangnya di podcast After Race kali ini gitu ya. Nanti kalau ada kesempatan lagi pasti harus podcast lagi ya, Bi? Harus. Semoga tidak sibuk. Ini emang jurnalis satu ini emang sibuk banget. Oke, Bi, terima kasih banyak ya untuk bincang-bincangnya. Juga terima kasih buat teman-teman yang sudah nontonin kita sampai akhir ya. Nanti pastiin juga tetap nontonin review-reviewnya di channel gue, dan kita akan balik lagi di podcast After Race. Ini mungkin setelah di MotoGP Assen ya, 2026 nanti. Oke, segitu dulu teman-teman. Bye-bye. Terima kasih. Bye, sampai jumpa. Terima kasih Sadrina dan juga Sobat After Race.